Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Bertemu lagi dengan channel Ngaji Ilmu 85. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Penilaian Allah terhadap manusia bukan disebabkan karena harta, jabatan, atau ketampanannya, melainkan berdasarkan ketakwaannya. Hal itulah yang dialami oleh salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak dipedulikan orang, tetapi begitu dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu bernama Julaibib radhiyallahu an. Nama yang terkesan asing, tidak begitu indah, dan justru menjurus pada ciri fisiknya yang kerdil. Nama yang disandangnya tentu bukan pemberian dirinya sendiri, bukan pula pemberian dari kedua orang tuanya. Julaibib adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak diketahui dengan pasti siapa ayah dan ibunya. Bagi masyarakat Madinah, seseorang yang tidak bernasab, dan tidak bersuku, adalah aib besar yang memalukan. Alasan itulah yang membuat Julaibib begitu diasingkan oleh masyarakat sekitar, hingga dia merasa tidak berharga sama sekali hidup di dunia. Ditambah lagi keseharian Julaibib yang serampangan, lusuh, dan jorok membuat orang-orang di sekitarnya tidak berkenan untuk mendekatinya. Julaibib hanya tidur beralaskan pasir, dan kerikil, serta berbantal tangan setiap malam. Bahkan untuk minum, Julaibib hanya menggunakan tangannya, untuk mengambil air dari kolam umum penduduk setempat. Pemimpin Bani Aslam, yang bernama Abu Barzah, pernah berkata tentang Julaibib kepada rakyatnya, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Kendati demikian, karunia Allah tidak akan pernah salah alamat diberikan. Julaibib pun mendapat hidayah dari Allah, dan bertekad untuk berada di barisan terdepan, ketika sholat maupun jihad di jalan Allah. Pada suatu hari, Julaibib yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi, ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Julaibib, apakah kamu tidak ingin menikah?" Julaibib menjawab dengan tersenyum, "Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Di hari berikutnya, Julaibib kembali ditanya Rasulullah, dengan pertanyaan yang sama. Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama sampai 3 hari berturut-turut. Singkat cerita, pada hari ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pemilik rumah, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Betapa terkejutnya pemilik rumah itu, mengetahui yang datang adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lantas mengira bahwa putrinya akan menjadi seorang istri Rasulullah sehingga pemilik rumah merasa terhormat. Sejurus kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang akan menikah bukan dirinya melainkan Julaibib. Sontak pemimpin Ansor itu pun kaget, dan tidak merestui jika putrinya menikah dengan Julaibib yang lusuh itu. Akan tetapi, putri pemimpin Ansor itu berbeda pandangan. Ketika ia tahu bahwa yang meminta itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak berani menolak. Sang gadis itu berkata, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Sang gadis solihah itu lalu melantunkan ayat Al-Quran yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, yaitu sesat yang nyata." Mendengar jawaban gadis yang bijaksana itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan Engkau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Hingga akhirnya sang gadis dan Julaibib ditakdirkan untuk hidup bersama, tetapi dalam waktu yang sebentar. Sebab, Julaibib harus segera menghadap Sang Pencipta, setelah dirinya gugur di medan perang. Ketika gugurnya Julaibib di medan perang,
Rasulullah sangat kehilangan dia, tetapi tidak dengan para sahabat lainnya, yang memang tidak terlalu memperdulikan Julaibib. Rasulullah pun memerintahkan agar para sahabat mencari Julaibib. Akhirnya dia ditemukan dalam keadaan tak bernyawa penuh luka. Tetapi di sekitarnya terdapat 7 jasad musuh yang telah berhasil ia bunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku, dan aku adalah bagian dari dirinya." Atas jalan hidup yang Julaibib pilih, sebagai seorang yang berdiri membela Rasulullah, akhirnya dia pun menjadi rebutan bidadari surga karena syahid di jalan Allah. Demikian penjelasan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.